Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Salim Hafizahullah Ta'ala dan rekan-rekan sekalian keluarga besar JPM yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa menghirup udara segar di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Demikian pula kita bersyukur Allah masih memberikan nikmat aman, nikmat stabilitas, yang itu merupakan nikmat yang amat besar sekali yang kita saksikan hari-hari ini, hari-hari yang mencengangkan atau hari-hari yang di situ kita lihat bagaimana kerusuhan terjadi di mana-mana, adanya mudhaharah ataupun demonstrasi, yang tentunya kita menyikapi semua itu dengan kacamata syariat, bagaimana syariat memandangnya. Nah, ketika kita lihat muncul berbagai macam demonstrasi dan lain sebagainya, tentunya di sini sangat penting untuk dikuatkan akidah kita, terutama akidah kita kepada seorang pemimpin. Bagaimana Islam Ahlus Sunnah itu bersikap kepada pemerintah, bagaimana adab di dalam menyalurkan aspirasi, bagaimana etika di dalam menyampaikan pendapat, yang tentunya kita semua sudah paham bahwasanya Islam itu melarang dari berbuat kerusakan di muka bumi. Islam melarang dari bakar-bakaran, merusak fasilitas umum, yang tentunya kita semua harus waspada dari berbagai macam bentuk provokasi, ya, makar dan lain sebagainya. Kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab Syarah Al-Usul As-Salasah, yang kita sampai pada pokok yang ketiga. Setelah kita selesai membahas pokok yang pertama, yaitu berkaitan tentang keimanan kita kepada Allah, man rabbuka, dan pokok yang kedua, landasan yang kedua, yaitu mengetahui dinul Islam, yang mengetahui syariat Islam. Dan kita sampai pada pembahasan ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kemarin kita membahas tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menjelaskan bahwasannya hijrah itu, ya, ada dua macam, dua model, yaitu hijrah dari negeri musyrik ke negeri Islam, ya, itu hijrah hissi,
hijrah intiqal, berpindah nyata dari negeri musyrik, negeri kafir ke negeri Islam. Dan ada yang kedua adalah apa? Hijrah maknawi, yaitu apa? Hijrah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Yang kemarin telah kita bahas beberapa syarat boleh tinggal di negeri kafir, ya. Di antara persyaratannya adalah ya bisa menegakkan dan menjalankan syariat Islam, ya. Dan yang kedua adalah memiliki ilmu dan iman. Kalau ilmu untuk menangkal fitnah syubhat, sedangkan iman itu adalah menyelamatkan dari fitnah syahwat. Jadi harus punya ilmu dan punya keimanan. Dan yang ketiga adalah ya dia tinggal di negeri musyrik atau kafir tersebut karena kebutuhan seperti belajar, berobat, berdakwah sebagai utusan negara dan lain sebagainya. Dan jika tidak memenuhi persyaratan tadi, maka hendaknya tetap tinggal di negeri Islam. Ini yang lebih aman, ya, lebih aman menjaga keimanan, keislaman. Kemudian hijrah maknawi, yang namanya hijrah maknawi itu apa? Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah maknawi itu adalah orang yang berhijrah itu meninggalkan apa saja yang Allah larang. Yang ini biasanya dikerjakan atau diterjang larangan tersebut karena belum tahu hukumnya. Setelah ngaji, setelah ikut pengajian, kita paham mana halal dan yang haram. Kalau sudah ngaji berarti apa? Yang sudah kita ketahui, oh ini ternyata dilarang, ya kita tinggalkan. Oh ternyata ini riba, ya kita tinggalkan. Oh ini ternyata nggak boleh mengandung perjudian, ya kita tinggalkan. Oh ini syirik, ya wajib harus ditinggalkan. Oh ini bid'ah, tidak ada tuntunannya, ya sudah kita tinggalkan. Karena orang yang berhijrah yang sebenarnya adalah orang yang berpindah dari apa yang Allah larang menuju kepada ketaatan. Jadi hijrah ada hijrah tempat dan hijrah maknawi. Kalau tempat dari negeri musyrik ke negeri Islam, sedangkan maknawi hijrah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Menuju pada apa? Ketaatan. Dan hijrah tempat ini berlaku sampai hari kiamat. Jadi kalau kita seandainya tinggal di negeri kafir, di negeri musyrik, terus tidak bisa menegakkan apa? Syariat Islam, ditindas, maka inilah sebagaimana yang dialami saudara-saudara kita yang berhijrah dari Rohingya ke negara-negara Islam. Ini contohnya. Contoh lain, Dr. Zakir Naik, ya, Dr. Zakir Naik itu meninggalkan negaranya. Negaranya mana? India. Hijrah kemana? Malaysia. Kenapa? Karena ya kondisi kaum muslimin di India itu minoritas, selalu ditindas di negeri-negeri kafir. Bahkan kepala Dr. Zakir Naik itu dihadiahi berapa? Kan ada sayembaranya ya. Dan sebenarnya siapa yang bisa membawa kepala
Zulkarnain akan dapat hadiah besar. Ini jadi kondisi kaum muslimin yang selalu diintimidasi di negara-negara kafir. Berbeda kalau orang kafir yang minoritas tinggal di negeri Islam, mereka aman. Itu yang kita lihat, bagaimana umat Islam, orang Islam kalau tinggal di negeri kafir itu sering tertindas, diintimidasi. Tapi kalau orang kafir tinggal di negeri Islam biasanya merasakan aman. Ini ya, hijrah apa? Hijrah tempat. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau di sini melanjutkan, falamma istaqarra fil Madinah umira bi baqiyati syara'i'il Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menetap di Madinah, ketika beliau sudah menetap di Madinah, yang mana di Mekah itu selama 13 tahun membangun pondasi iman, pondasi tauhid selama 13 tahun di mana? Di Mekah. Ketika beliau sudah menetap di Madinah, beliau diperintahkan untuk menegakkan syariat-syariat Islam. Kalau perintah sholat sudah diperintahkan ya, sejak fase Mekah ya, itu sudah diperintahkan. Jadi di fase Madinah ini diperintahkan untuk menegakkan syariat-syariat Islam yang lainnya. Contohnya apa? Mislu zakati was shaumi wal haji wal adani wal jihadi wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Rasulullah diperintahkan menjalankan syariat-syariat Islam lainnya, seperti zakat. Zakat diperintahkan di fase Madinah. Puasa juga demikian. Haji. Kemudian berjihad. Berjihad ketika kondisi kaum muslimin ya siap, kuat. Kemudian syariat adzan, syariat amar ma'ruf nahi munkar, dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Nabi menegakkan syariat Islam di Madinah berapa tahun? Wa akhadha ala hadha asyra sinin. Nabi menegakkan syariat Islam di Madinah selama 10 tahun. 10 tahun, Masya Allah. Merubah dari jahiliyah menuju cahaya Islam, dari gelapnya jahiliyah menuju nurul Islam. Wa tufiya salawatullah wassalamu alaihi. Setelah beliau selesai menyelesaikan tugas sebagai seorang rasul, kemudian beliau salawatullahi wassalamu alaihi tufiya, wafat. Wa dinuhu baqin, dan agama Islam, agama beliau itu akan senantiasa tegak sampai hari kiamat. Wa hadha dinuhu, inilah dinul Islam, agama Islam. La khaira illa dalal ummata alaih. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan Nabi sudah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memperoleh kebaikan tersebut. Semua kebaikan telah Nabi terangkan, Nabi jelaskan. Wala syarra ila haddaraha minhu. Tidak ada satu keburukan pun melainkan Nabi sudah memperingatkannya.
Jadi tidak ada suatu kebaikan pun melainkan Nabi sudah memberikan petunjuk untuk memperoleh kebaikan tersebut. Dan tidak ada satu keburukan melainkan sudah diperingatkan oleh Nabi. Ballaghal ar-risalah wa addal amanah. Nabi telah menyampaikan risalah, ya, dan menunaikan amanah. Wal khairul ladzi dallaha alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbullahu wa yardah. Dan apa? Kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tauhid. Adalah tauhid dan segala apa yang Allah cintai dan ridhoi. Ini kebaikan. Wa syarrul ladzi haddaraha minhu asyirku. Dan keburukan yang telah diperingatkan oleh Nabi SAW itu adalah keburukan terbesar, yaitu kesyirikan. Apa? Kesyirikan. Kemarin ada anak hilang di Jatipuro. Anak kecil hilang, kabur dari rumah. Itu dukun pada bersatu, ya, persatuan dukun-dukun untuk mencari anak hilang. Sebagian dukun mengatakan ini anak ini ada di rumah kosong, ini ada jembatan sebelah selatan, ada jembatan sebelah utara, ada di kuburan, macam-macam. Para dukun menyarankan untuk dikasih sesajen biar anaknya bisa ketemu. Nah sekarang kalau ngecor jembatan besar ada tumbalnya nggak? Ada. Yang dicor di siapa? Biasanya mandor. Pak mandor ya. Anak kecil. Hah? Anak kecil ya? Pernah lihat ada orang ngecor jembatan besar itu, terus ada tumbalnya dicor. Kepala kambing. Kalau kepala kambing, wah, ini kurang ini jembatannya besar ini. Kepala kerbau. Kerbau juga kurang. Akhirnya minta apa? Manusia. Kepala manusia. Kepala manusia. Kira-kira kepala manusia siapa ini yang dijadikan tumbal? Gampang ya, nangkap ODGJ di jalan itu, ditangkap ODGJ-nya, ditangkap, ditaruh di karung, terus dicor itu ya. Atau pekerjanya baru ngecor di bawah itu langsung apa? Diberi semen gitu. Diberi apa? Cor-coran. Ya. Yang ada keyakinan kalau nggak ada tumbal nanti apa? Jembatannya bisa ambrol. Ya, bisa ambrol. Di sebagian pabrik-pabrik itu juga sama. Pabrik tebu gitu ya. Ketika pabrik gula itu kadang ada yang apa? Ada yang kena mesin mati, katanya sebagai tumbal. Ada yang masuk mesin, akhirnya biar nggak kena tumbal lagi, akhirnya apa? Nyembelih kepala kerbau, kemudian ditanam, dijadikan sesajen. Seperti kisah apa? Sungai Nil itu ketika kering nggak mengalirkan airnya, kebiasaan orang Mesir itu mencari wanita tercantik di desa. Nah, wanita tercantik tersebut akhirnya dijadikan apa? Tumbal. Ternyata penunggu Sungai Nil juga milih-milih ya, yang dijadikan tumbal apa wanita yang cantik gitu. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab itu menulis surat kepada Sungai Nil agar Sungai Nil itu apa? Mengalir. Ya, akhirnya mengalir. Karena para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama itu ada yang punya karomah. Ya, karomah sebagai waliullah, sebagai wali Allah. Ini kesyirikan adalah keburukan terbesar yang diperingatkan oleh Nabi SAW.
Wa jami'u ma yakrahu Allah wa ya'bah. Dan Nabi juga memperingatkan seluruh keburukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang dibenci itu sudah diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Sebagian ulama ada yang nulis kitab Al-Kabair seperti Imam Adz-Dzahabi yang berisi tentang macam-macam dosa-dosa besar. Itu penting untuk kita baca agar kita tahu dosa-dosa besar itu apa saja toh. Oh banyak itu situ ya. Yang definisi dosa-dosa besar itu adalah dosa yang di dalamnya ada hukuman hadnya. Hukuman had itu adalah hukuman yang ditentukan oleh syariat. Seperti mencuri hukumannya potong tangan, berzina hukumannya dicambuk, kalau sudah menikah maka dirajam, membunuh dikisos, dipenggal kepalanya, menuduh berzina juga dicambuk. Berarti ini dosa besar. Atau dosa-dosa besar itu yang di dalam dalil Quran dan hadis ada ancaman nerakanya. Setiap dosa yang diancam masuk neraka berarti itu dosa besar. Atau setiap dosa yang di situ diterangkan mendapatkan laknat Allah dan Rasulnya, itu berarti dosa besar. Barang siapa yang yang mentatu atau yang lainnya yang merubah batas tanah, yang nanti itu mendapatkan kemurkaan Allah, kemarahan Allah, dilaknat, itu dosa-dosa besar karena ada ancamannya. Sedangkan dosa kecil itu adalah dosa yang menjadi sarana menuju pada dosa besar. Ini ba'asahullahu ilan nasi kafatan. Dan Nabi itu Allah utus untuk seluruh manusia. Waftarada ta'atahu ala jami'i saqalaini al-jinni wal insi. Dan Allah mewajibkan agar mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua jin dan manusia itu wajib taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fase Mekkah dan Madinah. Kalau ini sudah fase Madinah, maka ditetapkannya syariat Islam. Para ulama menjelaskan ada perbedaan pendapat berkaitan dengan syariat zakat. Ada yang mengatakan zakat itu sudah diwajibkan sejak di Mekah, tapi perinciannya itu dijelaskan dalam fase Madinah. Ini khusus untuk zakat. Kemudian setelah Rasulullah SAW berdakwah selama 10 tahun di Madinah, lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Rasulullah wafat pada hari apa? Senin. Nih, bagus. Tanggal berapa? 12. Bulan apa? Rabiul Awal. Ini bulan apa ini? Rabiul Awal ya. Berarti banyak apa ini? Banyak muludan. 12 Rabiul Awal. Banyak apa? Banyak sholawatan ya. Gimana nih teman-teman, sudah pada sholawat belum ini? Sudah sholawatan belum? Tadi malam ikut genjreng-genjreng mana? Kan ada yang gendangan toh? Kalau sholawatan ada yang diiringi musik rebana, nyanyian-nyanyian. Rasulullah wafat di Madinah pada tanggal 12
12 Rabiul Awal, hari Senin. Tahunnya tahun berapa? Tahun berapa? Tahun gajah. Itu Nabi lahir tahun gajah itu. Tahun berapa? Cek. Nah. Tahun, ada yang tahu tahun berapa? Nabi wafat di Madinah tahun? Ada yang tahu? Tahun 11 Hijriah, gitu ya. Adapun hari kelahiran beliau diperselisihkan, tapi kalau wafatnya itu banyak para ulama yang sepakat akan tanggal. Yang berbeda itu justru kalau hari lahirnya. Jadi muludan Maulid Nabi itu berbeda pendapat. Ada sebagian ulama yang berpendapat tanggal 9 Rabiul Awal. Ya. Kenapa kok para ulama itu ketika wafat itu sepakat, banyak yang sepakat tanggalnya, tapi kalau lahir kok banyak yang berbeda pendapat? Alasannya apa? Ya karena ketika Rasul lahir tidak banyak yang mengenal Nabi. Berbeda ketika beliau wafat, maka banyak orang yang mengenal beliau sebagai seorang Nabi. Sehingga semua orang tahu tanggal apa wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah SAW kepada seluruh manusia dan jin. Qul ya ayuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya, seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Dahulu seorang nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'istu ila nasi amatan, sedangkan aku diutus kepada manusia secara umum. Bahkan Rasulullah juga diutus kepada kaum jin. Ya, Rasulullah diutus juga kepada kaum jin. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ya, ayat 29 sampai ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, wa itsarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka hadir, maka mereka mengatakan ansitu. Ketika menghadiri pembacaan Al-Quran, mereka mengatakan diamlah kalian untuk mendengarkannya. Ansitu. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Ketika selesai dibacakan, maka mereka pulang pergi ke kaumnya dan memberikan apa? Peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Mereka mengatakan, wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengarkan suatu kitab, yaitu Al-Quran, yang diturunkan setelah Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa? Kitab-kitab sebelumnya.
yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim, yang memberikan petunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Jadi agama Islam itu adalah agama terakhir, dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Konsekuensinya, Nabi terakhir adalah agamanya berarti apa? Sempurna. Karena tidak akan ada lagi agama berikutnya yang menyempurnakannya. Sehingga di sini, mumpung ini mulut nih, habis mulut apa? Ba'da mulut. Nah, habis Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kalau muludan kita sering banyak sholawat nggak? Sering sholawat ya? Kita sholawat sehari berapa kali biasanya? Tak terhitung, Masya Allah ya. Bagus guys, Masya Allah ya. Ketika ada mobil bagus, kendaraan bagus lewat, diselawatin aja gitu ya. Ada rumah bagus, wah, diselawatin aja. Ada cewek cantik lewat, diselawatin aja gitu ya. Ada jam bagus, harganya miliaran, ya, dikembalikan saja. Habis bicara, ya, diselawatin aja. Itu ada nggak sih dalilnya? Kalau kita pengen sesuatu itu, barang itu, terus diselawatin aja, nggak ada, Pak? Tidak ada dalilnya. Itu kebiasaan sebagian artis-artis kan gitu ya. Kepengen motor yang canggih, wis diselawatin aja. Kepengen Iron Man yang harganya berapa? 400 juta. Nek jam tangannya berapa? 11 miliar ya. Wah, kita kalau 11 M itu bisa buat beli apa itu? Hari rumah. Jawa Tengah ya. Masya Allah. Itu sebatas yang kita ketahui, nggak ada dalil yang mencantakan kalau pengen sesuatu disolawatin aja. Ada sebagian anu aja mas, diamal itu solawat nariyah. Sudah pernah dengar solawat nariyah? Sudah pernah ngamalkan? Kan ada ya, ada apa berkaitan dengan apa solawat nariyah. Padahal solawat nariyah itu isinya banyak yang bertentangan dengan tauhid. Solawat nariyah ini cukup terkenal, ya, cukup populer di kalangan banyak orang yang mereka berkeyakinan barang siapa membaca solawat nariyah sebanyak 4.444 kali, 4444 ya, dengan niat menghilangkan kesulitan-kesulitan, maka akan hilang. Dan barang siapa yang membacanya sebanyak 4444 kali ya, 4.444 kali, maka kebutuhannya akan terpenuhi, hajat-hajatnya akan terpenuhi. Dalilnya mana? Tidak ada sama sekali dalilnya. Terlebih kalau kita tahu isi dari sholawat nariyah ini, dulu ketika kita masih SD atau SMP itu sering beli buku di pasar-pasar itu ya, pasar loak-loak itu di pinggir-pinggir jalan, ketika mungkin pasar di kecamatan, mungkin pasar Pahing atau pasar Pon, Wagi, Kliwon gitu ya. Itu banyak yang jual. Isinya apa? Buku primbon, terus ya masalah ini faedah-faedah, keutamaan-keutamaan yang kebanyakannya adalah berisi tentang kesyirikan dan sesuatu yang bid'ah yang tidak ada tuntunan.
Bahkan ketika saya dapat buku itu, barang siapa yang menanam kunir kemudian dimasukkan ke dalam tanah dan membaca ini sebanyak berapa ribu kali, kemudian nanti didudah kunirnya, nanti akan berubah jadi apa? Emas. Pernah praktek belum? Praktek Pak, nanam kunir Pak. Praktek nanam kunir aja. aja. Tapi nggak pakai itu bacaan-bacaan ya? Tidak. Ya. Isi dari sholawat nariyah itu ternyata kesyirikan secara terang-terangan. Karena ada bunyinya ya, Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamah. Baterainya habis. Cek. Masih ya? Cek. Masih ya? Masih. Apa? Iya. Ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil abdu wa tanfariju bihil karbu. Dan di sini ternyata isinya apa? Ya Allah, limpahkanlah pujian yang sempurna dan juga keselamatan sepenuhnya kepada pimpinan kami Nabi Muhammad. Nah, tapi ada unsur kesyirikannya yang dengan sebab beliau ikatan-ikatan di dalam hati terurai. Berkat beliau segala kesulitan jadi lenyap. Seharusnya apa? Karena Allah semua kesulitan itu hilang. Jadi juga berbagai kebutuhan karena Nabi bisa terpenuhi. Yang benar karena Allah. Dengan pertolongan beliau semua harapan bisa tercapai. Itu juga sama. Yang benar karena apa? Karena Allah. Ya. Sehingga di sini hati-hati di dalam mengamalkan suatu apa? Sholawat. Ya. Habis. Ya. Monggo. Kitanya habis ya. Monggo sambil disami ya. Sama aja. Oh ya, insyaallah. Iya, kita lanjutkan lagi. Sehingga para ikhlas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kita untuk memperbanyak sholawat, terutama di hari Jumat. Hari Jumat itu hari cocok untuk apa? Jumatan. Ya, itu pasti ya. Jumatan. Ada nggak sih sunnahnya bagi suami istri pada hari Jumat? Ada ya? Nah, ternyata sholawat di hari Jumat itu akan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan ditampakkan sebagaimana dalam sebuah hadis yang menunjukkan keutamaan memperbanyak sholawat di hari Jumat.
Nabi bersabda, "Aksiru alayya minas salati fi kulli yaumi jumu'ah." Perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari Jumat. Kenapa? Fa inna sholata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Karena sholawat umatku akan diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat. Menunjukkan sholawat di hari Jumat itu akan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Faman kana aksaru alayya sholatan kana aqrabu minni manzilatan. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah nanti yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Jadi yang paling banyak solawatnya, itulah yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang sebagian kita yang mungkin sudah ngaji lama mungkin mengkritik sebagian saudara-saudara kita yang sholawatnya itu caranya mungkin kurang benar, kurang tepat, yang sholawatnya nggak ada tuntunannya. Ya kita melihat sholawat tersebut nggak benar, tapi kita sendiri terkadang kurang sholawatnya, sehingga saudara-saudara kita terkadang itu anti sholawat itu. Hati-hati, dia itu Wahabi. Loh kok Wahabi, kenapa Pak? Oh dia itu anti sholawat. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan catatan cara sholawatnya harus benar. Bagaimana cara sholawat yang terbaik? Ya, kalau sholawat kan kita kalau mendengar nama Nabi Muhammad langsung Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad. Dan sholawat yang terbaik, yang paling lengkap, sebagaimana dalam riwayat Bukhari. Sudah hafal sholawat yang paling lengkap? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini sebagaimana kita baca ketika tasyahud akhir. Ini sholawat yang lengkap, Masya Allah. Termasuk ini yang kita baca ketika sholat jenazah pada takbir yang kedua. Takbir pertama kita membaca Al-Fatihah. Takbir kedua sholawat. Takbir yang ketiga doa. Takbir yang keempat salam. Sebagian ulama ada yang nggak apa-apa tambah doa lagi. Takbir keempat baru salam. Tapi kalau kita hafalnya cuma sedikit, ya berarti hafal doanya sedikit nih. Takbir ketiga, keempat langsung salam. Terutama Terutama kita lihat di hari Jumat. Sering kita mendengar khatib ketika hari Jumat mengatakan membawakan ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu
taslima. Artinya apa? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Apa makna solawat Allah kepada nabinya itu? Maksudnya apa? Allah bersolawat kepada nabinya, maknanya apa? Ada yang tahu? Para ulama menjelaskan salatullah sana'uhu alaihi indal malaikah. Solawat Allah kepada nabinya itu maknanya pujian Allah kepada nabinya di hadapan para malaikat. Jadi solawat Allah kepada nabinya apa artinya? Pujian Allah, memuji nabinya di hadapan para malaikat. Kalau solawatnya malaikat kepada nabi, maknanya apa? Maknanya apa? Istighfar. Jadi permohonan ampun. Sedangkan solawatnya dari manusia, umumnya manusia, itu bermakna apa? Doa. Bermakna doa. Ini penting agar kita paham apa makna solawat dari Allah kepada Nabi, terus solawatnya malaikat, dan solawatnya umumnya manusia. Nah, ini penting. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku sebanyak sekali saja, kata Nabi ini, bersolawat kepadaku sebanyak sekali saja, maka Allah akan membalas bersolawat kepada orang tersebut, dibalas berapa kali? 10 kali. Kita bersolawat kepada Nabi SAW sebanyak sekali, maka Allah akan membalas berapa? Allah bersolawat kepadanya, pada orang tersebut sebanyak berapa? 10 kali. Allah akan memberikan rahmat, memberikan ampunan kepada orang tersebut. Hadis riwayat Muslim. Apalagi yang mendambakan syafaat Nabi. Ini sebagaimana dalam hadis Amr bin As, yang ini hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani. Beliau mengatakan, "Man shalla alayya aw sa'ala lil wasilah haqqat alaihi syafa'ati yaumal qiyamah." Man shalla alayya, barang siapa bersolawat kepadaku atau memintakan untukku al-wasilah. Memintakan untukku apa? Al-wasilah. Ini sebagaimana dalam doa adzan. Gimana doanya? Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah. Ya Allah, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah wa ba'atsu maqaman mahmudan lati wa'attah. Nah, ini barang siapa yang berselawat kepadaku dan memintakan kepadaku wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Masya Allah. Berhak apa? Mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak. Terutama teman-teman ya, kalau doa ojo kesusu, jangan tergesa-gesa.
Nabi niku pernah melihat ada seseorang ketika berdoa itu tidak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi langsung minta gitu, langsung berdoa, langsung menyebutkan isinya, nggak memuji Allah, nggak bersolawat kepada Nabi, nggak hamdalah, nggak solawat. Nabi menjelaskan orang ini tergesa-gesa, orang ini terburu-buru. Lalu beliau memanggil orang tersebut dan bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah wassana alaihi summa yusalli ala nabi." Jika seseorang itu hendak berdoa, maka hendaklah memulai dengan pujian, dengan sanjungan kepada Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi. Summa liyatu ba'du bima sya'a. Setelah memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, baru berdoa dengan apa saja yang ia inginkan. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Ad-du'a mahjubun hatta yusalli ad-da'i 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Doa itu terhalangi, nggak dikabulkan sampai orang itu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Atha pernah menjelaskan, ternyata teman-teman, doa itu punya rukun-rukunnya. Doa itu ada sayap-sayapnya, ada sebab-sebabnya dan waktu-waktunya. Bila doa itu bertepatan dengan rukun-rukunnya, maka doa tersebut menjadi kuat. Dan jika sesuai dengan sayap-sayapnya, maka doa tersebut akan terbang ke langit. Dan jika doa sesuai dengan waktu-waktunya, saya ulangi, jika doa itu sesuai dengan waktu-waktunya, maka akan maka akan beruntung. Itu nggih. Itu kalau sesuai dengan dengan waktu-waktunya. Jika doa sesuai dengan waktu-waktunya akan beruntung. Dan jika bertepatan dengan sebab-sebabnya, maka dia akan berhasil. Apa itu rukun-rukun doa? Ya, rukun-rukun doa itu adalah menghadirkan hati. Rukun doa menghadirkan hati. Jadi kalau minta itu ya hatinya hadir. Jangan sampai ketika berdoa tapi pikirannya kosong, ya. Kemudian perasaan tunduk, ya, harus tunduk. Dan juga harus tenang, khusyuk. Hati harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sayap-sayap doa itu adalah kejujuran. Jujurnya hati, jujurnya apa yang ia minta, sehingga nanti doanya bisa terbang. Dan waktu-waktunya itu adalah di waktu sahur, di sepertiga malam yang terakhir, ya. Jadi waktu-waktunya di waktu sahur. Dan sebab-sebabnya adalah sholawat. Sehingga orang yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan dikabulkan doanya. Kapan saja kita bersolawat? Para ulama menjelaskan ketika menyebut, mendengar, dan menulis nama beliau. Jadi kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita bersolawat. Atau kita yang mendengar
mendengar nama Nabi Muhammad SAW diucapkan, kita yang mendengar juga bersolawat. Dan ketika menulis juga bersolawat. Solawatnya biasanya disingkat apa kalau menulis? S-A-W, gitu ya. Saw, gitu ya, S-A-W. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala disingkat apa? SWT, ini ya. Sebenarnya kalau doa itu lebih baik ya jangan disingkat. Yang terbaik adalah apa? Ya, sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika kita mengucapkan salam, masa salam ASS titik-titik ketika WA, ini maksudnya apa? ASS titik-titik. Lebih baik kalau kita assalamualaikum gitu. Ada juga salam gitu aja. Nih. Ada yang ketika apa? Ketika salam itu ASS WR WB, nah, gitu ya, WRWB. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu disingkat apa? RA. RA. Alhamdulillah bukan Raudhatul Atfal ya, RA. Nah, kalau doa itu sebaiknya tidak disingkat. Ya, assalamualaikum, cuma nulis berapa assalamualaikum daripada ASSSS WRWB. Gitu nih. Jadi itu diantara keutamaan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di hari Jumat, yang insya Allah besok kita akan lanjutkan untuk ma'rifatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berikutnya kita sampai pada halaman 250 dari kitab Al-Usul As-Salasah. Demikian, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Fa nas'alullaha ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi